dirasakan, jangan lagi dilihat, dirasakan. Anak itu kan punya hubungan batin dengan ibu dan bapak. Dirasakan apabila seorang wanita, seorang ibu dan seorang ayah itu bertengkar, walau di kamarnya, dan sang anak pun merasakan hubungan suami ayah ibunya kurang begitu harmonis, anak merasakan, maka itu akan berdampak jiwa dan psikis anaknya akan terganggu. Sekolah akan jeblok nilainya, anak akan jadi temperamen, anak akan jadi minder dari teman-temannya. Anak akan jadi pendendam kepada bapaknya karena dia lihat ibunya adalah orang yang perempuan yang sabar. Dia akan jadi pendendam dengan bapaknya. Ketika nanti dia sudah dewasa, menjadi orang sukses, dia menjadi orang yang ternama, punya uang, dia akan tidak pedulikan itu bapaknya. Bahkan kalau perlu mungkin dia akan bisa bunuh bapaknya karena bapaknya pernah nyakiti ibunya, menempeleng ibunya, atau membentak ibunya, atau pernah memukul ibunya. Sang anak nanti akan balas dendam kepada bapak, padahal bapaknya sendiri, bapak kandungnya. Jadi harus betul-betul disadarkan. Apapun yang terjadi sudah disudahi ke mulut rumah tangga. Ingat bahwa kita tengah membesarkan anak untuk masa depan anak kita sampai mereka berhasil. Sudah, jangan dengan egonya masing-masing, tidak boleh. Egonya istri barangkali punya, egonya suami punya, buang ego ini untuk anak kita. Tidak boleh ada ego suami, tidak boleh ada ego seorang istri. Buang semuanya ke Ratu Pantai Selatan sana, jadi blok sama Nyi Roro Kidul, istilahnya begitu ya. Sudah, kita sekarang besarkan anak kita sampai mereka lulus, mungkin mereka sampai di universitas, jadi mahasiswa, entah dia jadi seorang doktor, profesor, masya Allah dia jadi orang alim, jadi seorang kiai, jadi seorang tokoh agama, jadi orang yang bagi alim, kan gitu ya. Maka hafid Quran, bagaimana bahagianya orang tua? Orang tua yang membiarkan anaknya menjadi hafid Quran, kelak di hari kiamat Allah akan kenakan mahkota dari surga di kepala orang tua. Bayangkan, padahal orang tuanya bukan siapa-siapa, hafid Quran pun tidak, tapi dia membiarkan anaknya ada di pondok pesantren tahfidzul Quran. Nanti orang tua itu akan akan dikenakan oleh Allah Taala mahkota. Jadi harus melihat masa depan anaknya dan harus disadarkan hal itu, ya, agar supaya tidak sampai kemudian terjadi dan berkelanjutan kemarahan dan pertengkaran antara suami istri dan kemelut dalam rumah tangganya. Ada satu pesan dari guru kami Syekh Habib Umar, kalau antum masuk ke rumah itu kadang-kadang ada syaitan yang ngikuti. Maaf, ini bukan tapi ini bentuk adalah sunnah Nabi Muhammad, sunnahnya Rasulullah. Anda kalau masuk rumah itu disunahkan mengucapkan assalamu alaikum, ya enggak? Setelah itu bacalah assalamu alaina min rabbina tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Lalu bacalah ayat kursi 1 kali. Lalu baca surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Fatihah 1 kali. Harmonis rumah tangga. Dan rizki akan jatuh bertubi-tubi seperti derasnya air hujan. Tidak hanya rumah itu, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kanan kirinya, Allah Ta'ala akan limpahkan rezeki. Pusatnya ada di rumah kita yang kita baca. Coba itu diamalkan dengan istiqamah. Yang pertama, kalau ada baca ayat kursi akan terjadi keharmonisan. Yang kedua, ada Anda membaca surat Al-Ikhlas, wal mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas, akan mendatangkan rezekinya Allah Ta'ala yang Allah tentukan ada di atasnya. Jadi rezeki itu sudah gantung ada di atas antara langit dan bumi. Kalau kita baca, Allah Ta'ala akan turunkan itu. Takdir rezekinya Allah Ta'ala akan turunkan. Dimudahkan segala urusan kita. Hanya saja kita kurang membaca atau enggak istiqomah, jatuhnya dari itu pertengkaran. Ya, saya kira mungkin insyaallah mudah-mudahan masuk rumah dengan kaki kanan, baca salam, baca surat-surat tadi itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Jadi jangan disepelekan berdoa. Ikhtiar penting dengan cara cari solusi, tapi doa kepada Allah Taala itu juga nomor 1. Wallahu taala